Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Vinta Andani, NIM 21073103 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang booster rem. Fungsi booster rem adalah untuk melipat gandakan injakan atau daya pendekan pada rem sehingga daya pengereman menjadi lebih besar. Pada prinsipnya, booster rem membantu memperingan proses pengereman. Dalam penggunaan booster rem terdiri dari beberapa komponen. Setiap komponen booster rem memiliki fungsi yang berbeda satu dengan yang lain untuk menunjang fungsi booster rem. Booster rem biasanya terletak sebelum master silinder rem. Ada yang disusun menjadi satu dengan master silinder rem atau sering disebut tipe integral. Ada yang dipasang secara terpisah dari master silinder. Dalam penggunaannya, booster rem tipe integral sering digunakan pada kendaraan penumpang dan truk kecil. Cara kerja booster rem yaitu memanfaatkan perbedaan tekanan pada intake manifold dan tekanan atmosfer. Perbedaan kedua tekanan ini menggunakan membran diafragma yang ada di dalam booster rem. Master silinder dihubungkan oleh pushrod pedal rem dan membran booster rem untuk menghasilkan daya pengereman yang lebih besar dari langkah pedal yang paling kecil. Pada umumnya, daya atau daya penekanan dari pedal rem oleh pengemudi tidak terlalu besar. Oleh karena itu, perlu penguat sehingga tenaga yang dihasilkan dapat menghasilkan daya pengereman yang lebih besar. Oleh karena itu, walaupun kendaraan dalam kecepatan tinggi dapat dihentikan atau diperlambat, selain itu, pedal rem akan terasa lebih ringan ketika dilakukan proses pengereman. Komponen booster rem. 1. Operating rod. Operating rod merupakan komponen pada booster rem yang memiliki fungsi untuk menghubungkan pedal rem dengan pushrod pada booster rem. Apabila pedal rem diinjak, operating rod akan mendorong pushrod sehingga terjadi proses pengereman. Kemudian, air cleaner element berfungsi untuk membersihkan udara yang masuk ke booster rem sehingga tidak merusak komponen yang ada di dalam booster rem. Kemudian, control valve mechanism merupakan komponen pada booster rem yang memiliki fungsi untuk mengontrol masuknya udara atau tekanan atmosfer sehingga akan menyebabkan tekanan pada kedua chamber berbeda. Perbedaan ini yang akan mendorong booster piston untuk melawan diafragma spring sehingga tenaga injakan pedal ditambah dorongan dari booster piston ini. Hal ini yang menyebabkan daya pengereman berlipat ganda dan lebih ringan. Kemudian pushrod. Pushrod merupakan salah satu komponen pada booster rem yang memiliki fungsi untuk meneruskan gaya pada injakan pedal rem, dan dorongan yang dihasilkan oleh booster rem yang selanjutnya akan diteruskan untuk mendorong piston master silinder agar terjadi tenaga hidrolis. Kemudian ada diafragma. Memiliki fungsi sebagai pembatas antara constant pressure chamber dan variable pressure chamber. Diafragma atau membran ini bisa melengkung, sehingga dapat membantu mendorong pushrod, sehingga tenaga yang semula hanya dari pedal rem ditambah tenaga dorong dari membran atau diafragma. Kemudian bodi memiliki fungsi sebagai pelindung komponen-komponen dari booster rem, serta wadah agar timbul perbedaan tekanan dari dua ruang atau chamber booster rem. Kemudian komponen booster rem selanjutnya diafragma spring yang memiliki fungsi untuk mengembalikan posisi membran dan pushrod booster rem ketika pedal rem dilepas atau proses pengereman sudah tidak diperlukan. Kemudian selang vakum merupakan salah satu komponen pada booster rem yang memiliki fungsi untuk menghubungkan chamber dengan kevakuman pada intake manifold. Kevakuman ini yang nantinya akan dimanfaatkan untuk proses melipat gandakan tenaga hasil injakan pedal rem. Kemudian, constant pressure chamber merupakan salah satu komponen pada booster rem yang memiliki fungsi sebagai ruangan yang berhubungan dengan kevakuman.
pada intake manifold melalui selang vakum. Kemudian variable pressure chamber merupakan salah satu komponen pada booster rem yang memiliki fungsi sebagai ruangan yang dapat berubah akibat dari perbedaan tekanan pada konten pressure chamber dan variable pressure chamber. Ruangan ini akan bertambah besar apabila pengereman dilakukan. Kemudian ada booster piston, memiliki fungsi sebagai aktuator yang akan mendorong membran agar melengkung, sehingga ikut mengalahkan diafragma spring. Selain itu, terdorongnya booster piston ini juga akan menambah besar variable pressure chamber. Kemudian ada reaksi mekanisme, memiliki fungsi sebagai penghubung antara operating rod dan push rod. Hal ini berarti reaksi mekanisme memiliki fungsi untuk meneruskan injakan pedal rem sehingga diteruskan untuk menggerakkan piston master silinder dan menimbulkan tenaga hidrolis.